Halo, selamat datang kembali bersama saya Bang Parwi. Kali ini yang akan membahas tentang timnas Indonesia tentang sepak bola yang lain juga tentunya. Di sini saya akan membahas tentang di sini untuk tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di kedua pelatih, yaitu pelatih Tony Popovic pelatih dari Australia, dan juga pelatih Patrick Kluivert yang juga pelatih timnas Indonesia tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hal itu, dan memang untuk presentasi ataupun konferensi pers sudah dilakukan ya. Tadi ini sudah dilakukan, dan ini ada jawaban, ada beberapa pertanyaan yang mengkritik, dan juga memang ada taktik yang akan mengejutkan tentunya di kedua belah pelatih ini. Ada taktik yang disembunyikan yang memang nanti akan bikin kejutan tentang saya gali dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dan dari jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh kedua pelatih. Oke, kita akan langsung saja, yaitu kita akan langsung ke pelatih dari Tony Popovic, yaitu pelatih dari Australia terlebih dahulu ya. Katakan oke. Di sini untuk pertanyaannya, memang di sini pertanyaannya bagaimana sih kondisi pemain-pemain dari Australia, seperti itu pertanyaannya ya. Dan untuk pelatih dari Popovic dari pelatih Australia ini menjawabnya seperti ini. Kondisi pemain Australia. Nah, bagaimana kondisi pemain Australia? Dan ini jawabannya seperti ini. Ya, saat ini semua pemain dalam kondisi fit yang tentunya sangat menggembirakan. Beberapa pemain baru tiba tadi malam, tetapi mereka terlihat pulih dan baik setelah penerbangan dan pertandingan akhir pekan mereka. Kami akan melihat mereka dalam sesi latihan nanti, tetapi sejauh ini semua dalam kondisi baik dan siap untuk dipilih dalam skuad. Nah, itu dia untuk pertanyaan yang pertama, yang untuk pelatih dari Tony Popovic dari Australia. Dan memang dia mengatakan bahwa untuk kondisi pemainnya itu baik-baik saja, walaupun baru melakukan penerbangan, baru datang ya, karena dalam tugas untuk klubnya itu baru penerbangan, baru sampai. Itu pemainnya ini juga cukup baik, kondisinya cukup baik-baik saja dan cukup bugar, dan siap untuk dipilih, itu kata dari Tony Popovic. Dan untuk pertanyaan lagi yang selanjutnya, yaitu adalah di sini ada pertanyaan menyeletik juga di sini ya, juga ada ditanya seperti ini, karakter pemain depan yang dimainkan melawan Indonesia. Nah, seperti itu. Nanti ditanya pemain depan mana yang akan dipasang ataupun yang akan untuk melawan timnas Indonesia ya. Dan karakter pemain depan yang dimainkan melawan Indonesia. Nah, pemain depan yang dimainkan untuk Indonesia nanti, untuk melawan Indonesia maksudnya di sini adalah dengan jawaban dari Tony Popovic seperti ini jawabannya ya teman-teman ya. Kami memiliki berbagai tipe pemain di lini serang. Kami harus memutuskan tipe pemain yang akan kami mainkan sejak awal dan siapa yang bisa masuk sebagai pemain pengganti. Nah, ada pemain dengan kecepatan yang bisa menusuk dari belakang, pemain kreatif di antara lini, serta pemain dengan kekuatan fisik untuk menahan bola. Kami memiliki banyak opsi dan kami tahu bagaimana kami akan bermain. Anda akan melihatnya besok. Nah, ini dia menjawab di sini ya, untuk Tony Popovic ini, bahwa ia mempunyai pemain-pemain berbagai tipe di lini serang. Ada pemain yang cepat, dan juga ada pemain yang juga kreatif di lini depan, dan juga ada menjawab juga pemain dengan kecepatan menusuk dari belakang, seperti terobosan seperti itu. Dan juga untuk pemain-pemain yang tinggi besar untuk menahan bola ataupun di lini belakang mereka. Nah, di lini belakang mereka, dan juga kami juga banyak opsi untuk tahu bagaimana untuk bermain nanti. Lihat saja besok. Dan ini untuk menunggu besok dan tidak mau membocorkan tentunya. Ini kedua belah dari Popovic sendiri ini akan memberi kejutan strategi yang akan dimainkan untuk melawan timnas Indonesia, itu yang diturunkan pemain seperti apa, seperti itu. Nah,
Itu dia yang dari Popovic. Kemudian kita akan ke season yang selanjutnya, yaitu masih untuk pemain dari pelatih dari Popovic dari Australia. Ada pertanyaan seperti Australia akan mudah mengalahkan Indonesia. Nah, Australia apakah akan mudah mengalahkan Indonesia? Di sini Popovic langsung menjawab, saya rasa sangat jelas bahwa kami tidak boleh meremehkan Indonesia. Nah, dari pertanyaan ini, kami sangat jelas kami tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Nah, itu, dan kami bermain imbang dengan mereka di laga tandang dan grup ini sangat ketat. Tidak ada alasan untuk meremehkan mereka. Hasil terbaru mereka melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing, tapi ekspektasi dari publik Australia memang seharusnya tinggi. Mereka ingin melihat tim nasional bermain bagus dan kami berharap mereka akan mendukung kami sepenuhnya besok malam. Nah, itu dari kata dari pelatih dari Tony Popovic. Ya, dia memang tidak mau meremehkan timnas Indonesia karena memang yang dilihatnya setelah melawan Arab Saudi ini juga timnas Indonesia menang pada kemarin, ya, menang melawan Arab Saudi. Berarti ini adalah memang tim yang tidak boleh diremehkan, dan timnas Indonesia tidak boleh diremehkan, dan memang punya andil setara dengan mereka. Dan mereka juga di sini tentunya mereka juga akan berhati-hati dan juga minta dukungan dari fan-nya di Australia. Semoga fan Australia ini juga mau mendukung untuk timnas Australia mereka. Nah, seperti itu ya maksud dari kata dari Tony Popovic sendiri. Dan di sini untuk bahwa dia tidak akan meremehkan Indonesia dan juga akan berhati-hati dan harus mempunyai ekspektasi yang tinggi juga untuk menang. Karena dari pengalaman pertama tentunya ini juga nanti akan berusaha untuk menang di laga tandangnya, di laga kandangnya maksudnya, ya, seperti itu ya. Dan memang mereka juga melihat timnas nasional juga bermain bagus untuk saat ini, memang bermain bagus untuk timnas Indonesia. Iya, timnas itu memuji, tapi ini juga untuk timnas Indonesia, ya menurut saya juga jangan terpengaruh dengan puji-pujian hal seperti ini agar kita tidak terjebak tentunya. Oke, kita akan langsung kembali ya, kita langsung ke selanjutnya. Dan kemudian di sini perubahan di Indonesia. Oke, seperti ini. Itu dari kita akan langsung ke Patrick Kluivert ya. Di sini ada pertanyaan seperti ini untuk dari salah satu dari media, yaitu perubahan di Indonesia. Nah, seperti itu. Bagaimana perubahan di Indonesia? Nah, Patrick Kluivert ini, pertanyaan untuk Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia tentunya. Perubahan besar tidak mungkin dilakukan saat ini. Bagaimana perubahan untuk timnas Indonesia? Nah, maksudnya seperti itu ya. Dalam segi taktik dan lain sebagainya. Di sini ia menjawab, perubahan besar tidak mungkin dilakukan saat ini. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Nah, tetapi akan ada beberapa perubahan, itu hanya antara kami. Saya pikir tim sudah siap, mereka tahu apa yang kami harapkan besok. Jadi kami menantikan pertandingan ini, kata Patrick Kluivert. Nah, seperti itu. Nah, memang perubahan yang memang tidak akan bisa dilakukan secara besar-besaran, langsung merubah menjadi total football ataupun langsung tampil menyerang seperti yang ia lakukan di klub-klub yang sebelumnya ya. Nah, ini akan memberikan perubahan tapi sedikit demi sedikit, tapi besok itu tetap ada perubahan, walaupun sedikit tetap ada perubahan. Dan ini akan dijelaskan besok dan akan perlihatkan besok dan tidak dibocorkan di sini. Nah, yang penting para pemain ini tahu, dari kita ini tahu perubahan apa yang nanti akan berjalan, dan pertandingan ini juga sangat-sangat dinantikan. Nah, seperti itu ya. Dan perubahan-perubahan tetap ada tapi tidak signifikan tentunya. Nah, seperti itu ya yang dikatakan oleh Patrick Kluivert. Oke, kita akan yang selanjutnya kembali untuk dari masih pertanyaan untuk konferensi pers kemarin ya, ini untuk Patrick Kluivert ya. Dan ketajaman lini depan timnas Indonesia, bagaimana ketajaman lini depan timnas Indonesia? Nah, pertanyaan seperti itu perkiraan ya. Di sini Patrick Kluivert menjawab, segalanya bisa ditingkatkan tentu saja, tetapi saya sangat senang dengan kualitas yang kami miliki dalam tim. Segalanya bisa menjadi lebih baik
Nah, segalanya bisa menjadi lebih baik. Memang Patrick Kluivert suka dengan kualitas yang ada di dalam timnas Indonesia, nah, seperti oleh Romeni dan juga yang lain, dan juga ini kualitas sebenarnya juga masih bisa ditingkatkan, bisa ditingkatkan lah jauh lebih baik lagi. Tapi ya sangat senang dengan individu pemain-pemain yang mempunyai kualitas yang bagus. Nah, seperti itu. Dan kemudian di sini adalah ada pertanyaan lagi untuk Patrick Kluivert. Kesan pertama melatih timnas Indonesia. Nah, bagaimana kesan pertama melatih timnas Indonesia? Nah, seperti ini jawaban dari, seperti yang saya katakan, kami tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih, tetapi saya masih memiliki perasaan yang sangat baik tentang tim saya, tentang tempat ini tentang tempat ini secara individu. Nah, dia menjawab di sini memang kesan pertamanya memang untuk melatih timnas Indonesia ini tidak mempunyai waktu yang banyak. Nah, tidak mempunyai waktu melatih timnas ini yang banyak, jeda yang banyak. Memang itu dikatakan oleh Patrick Kluivert, itu memang benar adanya. Memang Patrick Kluivert tidak mempunyai banyak waktu, cuma berkumpul 2 hari saja untuk bertemu dengan pemain-pemainnya, 2 hari sampai 3 hari saja untuk bertemu dengan pemain-pemain kita, untuk langsung tidak ada training center dan lain sebagainya, apapun melakukan TC dan lain sebagainya, tidak ada memang ya, walaupun memang singkat, tapi ia punya perasaan senang, yang punya perasaan yang baik, perusahaan yang baik dan tenang, dengan yakin untuk tim Indonesia ini. Nah, seperti itu ya yang dikatakan oleh Patrick Kluivert. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adalah apa target timnas Indonesia? Target untuk timnas Indonesia? Nah, yang dikatakan seperti ini, yang dikatakan oleh di sini, yang diberi pertanyakan kepada Patrick Kluivert di sini, targetnya yaitu adalah kita lihat saja besok. Anda tahu kita bisa berbicara banyak, tapi hasil besok adalah yang paling penting. Nah, memang ya itu benar dikatakan oleh Patrick Kluivert, kita bisa berbicara banyak, pemain kita memang oke, market value ini memang kita tinggi, dan juga memang ekspektasi kita kan memang besar ya, untuk netizen semua ekspektasi ini memang besar, dan memang saya rasa juga terlalu besar memang. Tapi untuk membuktikan hal itu ya kita lihat saja besok. Nah, tidak perlu dikatakan dengan kata-kata, tapi lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya, jangan menggembar-gemborkan. Di sini ada sebuah pesan juga bahwa kita itu jangan terlalu jumawa terlebih dahulu, jangan kita menggembar-gemborkan wah kita itu paling oke dan banyak bicara yang seperti kita lakukan. Netizen wah selalu mengagung-agungkan timnas Indonesia, terlalu mengagung-agungkan. Ya, saya rasa juga memang ekspektasinya itu kendala ekspektasi, dan memang terlalu untuk netizen ini ya memang terlalu mengeluh-elukan lah, dan seperti itu ya, dan tanpa kita mengoreksi pelatih lawan kita seperti Australia, Bahrain. Mungkin juga mereka netizen pikir mungkin untuk Bahrain dan juga Australia tidak melakukan apa-apa, padahal di balik itu juga ada rencana ingin mengalahkan kita. Tentunya itu harus dipikirkan. Jadi kalau kita memang positive thinking, memang jangan terlalu positive thinking, tapi kita harus menganalisis dengan keadaan kita, jangan terlalu lebih baik. Menurut saya sih memang ya itu lebih baik merendah, tapi untuk meroket. Nah, merendah untuk meroket. Kita santai-santai saja, tidak perlu banyak bicara, tak perlu sombong jumawa, tapi dengan hasil yang baik, gitu dia membuktikan dengan hasil yang baik, seperti itu. Ini adalah salah satu pesan dari Patrick Kluivert menurut saya, dari pengamatan saya, dari pembicaraan hal ini, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi. Dan mana soal fan timnas Indonesia di sini? Nah, di sini ada soal fan Indonesia, juga Patrick Kluivert juga menjawab, fantastis. Nah, mereka sangat baik, sangat senang dengan para pendukung Indonesia, dan besok kami berharap bisa mendapatkan hasil positif untuk dibawa pulang ke Jakarta. Oke ya, di sini ya. Bagaimana untuk fan Indonesia? Dia bilang untuk fan timnas Indonesia memang fantastis dan memang luar biasa tentunya, dan sangat baik dan juga sangat senang. Ia sangat senang dengan fan Indonesia karena memang sangat timnas
supporter timnas Indonesia juga sangat baik, pecinta timnas Indonesia sangat baik, dan ya berharap untuk besok ini bisa membawa pulang ataupun membawa kemenangan untuk timnas Indonesia, untuk dibawa ke Jakarta untuk sebagai modal untuk melawan Bahrain seperti itu. Dan kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya teman-teman, bagaimana strategi untuk timnas besok? Nah ini ada strategi, seperti apa strategi timnas? Nah di sini Patrick Kluivert juga menjawab, Anda akan lihat besok apa yang kita akan kerjakan. Nah seperti itu, singkat, jelas, dan padat. Memang dia tidak akan membocorkan, akan menimbulkan teka-teki bagaimana untuk melihat besok saja seperti apa taktiknya. Memang tidak dibocorkan seperti, kalau memang dibocorkan seperti ini juga akan sangat berbahaya juga, karena juga akan dilihat oleh lawan dan ini bisa dianalisis oleh lawan dengan cepat, dan ini sangat berbahaya. Ini sangat-sangat bijak. Ini jawaban dari Patrick Kluivert sangat tepat dan sangat bijaksana menurut saya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dari pers kemarin di kedua pelatih Australia ya, Taufik atau juga Patrick Kluivert. Jadi seperti itu ya dari tanggapan saya tentang pernyataan untuk mereka, dan ya semoga nanti timnas Indonesia ini nanti akan menang tentunya ya teman-teman ya. Dan terima kasih sudah setia untuk menonton Bang Parwi ya, terima kasih sudah mampir semuanya ya, dan juga terima kasih yang sudah like dan juga subscribe, dan yang belum like dan juga subscribe mohon like dan subscribe untuk membantu Bang Parwi agar saya bisa memberikan informasi terkini untuk timnas Indonesia tentunya, dan memberikan informasi sepak bola yang cukup kredibel dan juga terupdate tentunya. Terima kasih, salam sepak bola dan salam semangat untuk sepak bola Indonesia.